Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Amasinya Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan buka ibadah ini di dalam doa. Hari ini mari kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik, berikan pujian yang terbaik, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan hari ini. Bapa, kami datang kepadamu hari ini. Kami menyerahkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan sepanjang minggu. Kami sudah lalui dalam pertolongan Tuhan, sehingga hari ini kami ada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kalau kami ada hari ini duduk dalam bait-Mu yang kudus, kami rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu sebabnya kuasai hati pikiran kami hari ini. Kuasai gedung gereja ini, ruangan ini. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang sementara dalam perjalanan tibakan di tempat ini, biar kami boleh sama-sama menyatukan hati kami menyenangkan Tuhan. Sebab tujuan kami, hati Tuhan disenangkan dengan setiap persembahan pujian kami hari ini. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal sampai selesai ibadah ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Pakai kami semua para pelayan altar-Mu Tuhan. Kami semua yang terlibat, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terlebih setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini, kami satukan hati kami dalam urapan Tuhan. Setiap pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan kami percaya di dalam nama Yesus dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Sehingga hari ini hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami muliakan. Dan hari ini kami mulaikan ibadah ini Tuhan dengan satu nama yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami takbiskan ibadah ini dan kami mulaikan penuh ucapan syukur, dan kami memberi yang terbaik dalam penyembahan kami. Yang siap memberi yang terbaik sama-sama katakan
Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bahwa di hadapan hadirat Tuhan kita datang dengan penuh kerinduan. Hari ini persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sepanjang minggu kita mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya hari ini waktu yang terbaik. Tidak lama, mungkin 1 jam 2 jam. Tetapi ketika ada, kita mau berikan kualitas penyembahan yang terbaik. Yang siap memberi yang terbaik, tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Katakan ku sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari jemaat penuh kerinduan kepada Tuhan dengan iman. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan kami, oh Tuhan, di dalam nama Yesus ku sembah. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Oh, ku sembahkan. Haleluya, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari jemaat saja di hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan-Mu. Mari jemaat katakan, di hadapan kami datang penuh kerinduan sore hari ini Tuhan. Ini sikap hati kami sore ini. Di hadapan segala keangkuhan kami hilang di hadapan hadirat. Mari angkat tangan jemaat Tuhan, katakan sama-sama, ku sembahkan, ku sembahkan.
Yang kami tinggikan hanya Yesus. Namamu Yesus dalam hidupku. Mari jemaat lebih lagi kepada Tuhan. Kami katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ini penyembahan kami Tuhan sore hari ini. Kami mau dalam hadirat-Mu. Oh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ku tinggikan nama Yesus yang kami tinggikan sore ini dalam hidupku. Lagi jemaat, sembah Yesus. Oh, kami sembah. Hanya Yesus yang kami sembah hari ini. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidup. Mari jemaat berdiri bersama-sama katakan, ku sembah Kau. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, Kau yang layak. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Oh, mari sembah Tuhan terus dalam hadirat-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Tinggikan namamu Yesus dalam hidupku lagi ku sembah. Yesus yang dimuliakan sore hari ini. Haleluya. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Oh, dalam hidupku selalu. Dalam hidup kami menyembah Tuhan. Dalam hidupku selalu. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Sembah Yesus sore hari ini. Hanya Dia yang kita sembah. Hanya Yesus yang kita muliakan. Oh, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Jesus. Sebab Kau layak terima penyembahan kami. Oh Tuhan, mari jemaat angkat suaramu, sembah Tuhan. Dia yang layak disembah. Haleluya. Yesus yang kami sembah. Sebab Kau layak terima pujian. Oh, Yesus Tuhan, Yesus. Kami menyembah Engkau. Hanya Yesus yang kami sembah sore ini. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dalam hadirat Tuhan. Dia hadir sore hari ini. Ku sembah Kau.
Ya Bapa, ku sembah kasih. Nama Yesus yang kita tinggikan sore ini dalam hidupku. Mari lebih keras lagi coba. Sembah Tuhan. Ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ku tinggikan. Tidak ada yang lain yang kita sembah, hanya Yesus sore hari ini. Sembah Yesus dalam hidupmu sore ini. Dalam hidupku lagi ku sembah, ku sembah. Ya Tuhan, kami sembah. Ya Tuhan, kami tinggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus Tuhan. Dalam hidupku selalu kami sembah, ku sembahkan. Oh Tuhan, hanya Engkau ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku, dalam lagi-lagi sembah, sembah, sembah. Oh, ku sembahkan. Yesus Tuhan, Engkau yang ditinggikan sore hari ini. Kami sembah, haleluya. Ya Tuhan, ku tinggikan. Haleluya. Dalam hidupku, selalu dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Oh, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang kita sembah, hanya Yesus yang kita tinggikan. Siap memberi yang terbaik sore hari ini, amin. Siap memberi yang terbaik, amin. Kasih tangan kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Mari tepuk tangan sama-sama ya jemaat Tuhan. Ya. Saya percaya ada pujian penyembahan bagi Tuhan sore hari ini. Haleluya. Bahwa kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Saya percaya Tuhan yang sucikan layakan hidup kita hari ini. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan penuh keyakinan, kami baik kudus-Mu. Haleluya. Oh, sebagai bukti. Amin. Nyatakan Kau besar dan hidup. Dengan iman katakan, berlari, berlari sampai tujuan, mendatangkan mahkota kekal. Ya, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, kemanapun kami berdiri, kemanapun kami
Tuhan berikan bagi kita sore ini. Amin. Di setiap langkah, kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Di situ ada mujizat Tuhan, mujizat-Mu lagi. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, kemanapun kami berdiri, kemanapun. Amin. Ada mujizat Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti. Lagi sekali, ada mujizat Tuhan bagi kita. Di situ pasti terjadi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu percaya ada mujizat sore hari ini, amin. Tema gereja kita ada purify, artinya dimurnikan. Bapak Ibu siap dimurnikan oleh api Tuhan, amin. Siap dimurnikan oleh Roh Kudus. Yang siap berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Yuk. Saya percaya bahwa kita siap dimurnikan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Katakan, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti,
Ada api kemuliaan Tuhan yang tercurah hari ini, memenuhi segenap hati kami semua. Mari bangkit gereja Tuhan. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Lagi api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Sekali lagi katakan, segala raja. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa kita siap dimurnikan oleh Tuhan. Api Roh Kudus terus ada di dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan hidup kita ada banyak masalah, ada banyak perkara yang terjadi, dan tidak mudah untuk terus hidup kuat dalam Tuhan. Tapi hari ini janji Tuhan bahwa sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, kalau kita tetap percaya Yesus, maka saya percaya ada jalan keluar di dalam hidup kita. Yang percaya lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan, ada jalan keluar dalam hidup kita. Pasti Yesus memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Mari kita belajar pujian ini bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Mari jemaat nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ada keyakinan iman di dalam Tuhan. Katakan dalam hidup kita bersama. Aku tetap memandang. Mari tuntun langkah kami Tuhan. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Katakan dengan iman. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan,
cepat kita berdiri bersama-sama, siapkan hati kita hari ini. Dengan iman katakan sama-sama. Oh, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Mari cepat katakan sama-sama. Selalu ada jalannya Tuhan untuk menolong. Amin, amin, amin. Saat ya Tuhan akan turun tangan dalam hidup kita. Selalu ada yes untuk menolong. Kuatkan hatimu. Amin, amin, amin. Mari jemaat kita angkat kedua tangan kita sama-sama dengan iman. Selalu ada caranya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan yang menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Oh, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan yang tidak sekali-kali meninggalkan hidup kami semua. Tuhan yang begitu peduli, Tuhan yang menyayangi kehidupan kita semua. Tuhan yang mengasihi hidup kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan, teguran, tuntunan, bimbingan-Mu dalam hidup kami semua. Sehingga kami semakin melihat betapa kayanya kasih karunia-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami semua. Terlepas apapun yang harus kami hadapi, kami mau tetap percaya karena Engkau Allah yang penuh kasih dalam hidup kami. Kami ingin membangun hidup kami, mengerjakan segala sesuatunya dengan kasih Allah yang sudah tercurah dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, melalui pujian penyembahan, memberikan kekuatan semangat yang baru dalam hidup kami. Terlebih lagi melalui berkat firman-Mu yang menjadi fondasi kehidupan kami semua, menjadi tuntunan bagi kami berjalan mengambil keputusan. Dan kami percaya hanya di dalam Engkau saja ya Tuhan kami alami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami siap dengarkan firman-Mu, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, baik pelayan-pelayan-Mu, bahkan jemaat semua mengalami pengurapan dari Roh Kudus, sehingga berkat firman Tuhan kami boleh menerima dengan penuh sukacita, kami boleh mengerti, kami boleh terus menjadi pribadi yang semakin hari semakin taat dan setia kepada Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan yang kedua, ya. Nggak kerasa kita sudah menyelesaikan bulan yang pertama di tahun 2025. Kita menginjak di bulan yang baru, saudara ya. Maka kita perlu terus tetap setia di dalam Tuhan. Kita terus membawa hidup kita di dalam tuntunan firman Allah dan Roh Kudus. Firman Tuhan pada hari ini yang menjadi tema sepanjang bulan Februari ini adalah hanya di dalam Dia. Katakan, hanya di dalam Dia. Katakan lebih keras lagi, 2, 3. Hanya di dalam Dia. Saudara-saudaraku, ada banyak firman Allah katakan, kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, ya kan, Yesus katakan perumpamaan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan, seperti ranting, seperti carang yang tidak menempel kepada pokok pohon itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin sebagian dari kita sudah hafal ayat ini, ya kan? Apalagi yang sering mengalami pergumulan ujian, hafal ayat ini, saudara ya. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin, saudara. Silakan duduk. Ayat ini jelas sangat nggak asing, saudara ya. Bahkan dalam banyak pergumulan kita selalu mendasari, ingat selalu ayat ini. Bahkan kita berjumpa dengan sahabat, rekan, saudara kita, bahkan keluarga kita mengingatkan, percaya di dalam Tuhan. Karena memang jelas ketika Rasul Paulus menuliskan ayat ini, pengilhaman firman Allah dalam kehidupan, dia tidak berada pada tempat yang mengenakan, saudara. Apakah Paulus menuliskan ayat ini lagi di hotel, lagi di santai, di pantai, lagi enak-enak? Enggak. Dituliskan saat dia sedang ada di dalam penjara, saudara. Bahkan penjaranya penjara yang paling dalam, penjara yang dikatakan kelas berat ditaruh di dalam. Tapi firman Allah, iman dia kepada Tuhan itu menguatkan, sehingga dia tuliskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, segala perkara dapat kulalui, dapat kuhadapi, dapat kulewati. Tetapi perhatikan di kalimat yang terakhir, kata-kata yang terakhir, di dalam siapa? Di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Tuhan, ya kan? Yang apa? Memberi kekuatan. Tuhan tahu setiap potensi dalam kehidupan kita semua, sehingga Tuhan hanya perlu bawa diri kita semua kepada kasih karunia. Di dalam Dia, tinggallah di dalam aku, maka akan ada kekuatan yang baru. Dalam bahasa Inggris di terjemahan NIT dikatakan, I am able to do all things through the one who strengthens me. Who strengthens me, ya kan? Yang menguatkan hidupku. Aku sanggup melakukan banyak perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Karena ayat ini merujuk kepada sumber kekuatan itu ada di dalam siapa? Hanya ada di dalam Tuhan. Sangat jelas, ayat yang sederhana, singkat tapi powerful. I
ayat yang juga mengungkapkan pengakuan iman yang begitu kuat. Hanya di dalam Tuhan aku kuat, saudara. Ya, manusia punya kekuatan karena memang manusia diciptakan memiliki kekuatan, memiliki kepandaian, kepintaran, saudara. Tetapi semua yang ada dalam diri manusia, semua yang ada yang bisa diperoleh manusia di dalam dunia nggak cukup untuk bisa menghadapi pergumulan dan ujian dalam dunia ini. Dan kita melihat ada begitu banyak orang yang akhirnya jatuh, runtuh dan sebagainya, karena mereka tidak mengenal siapa yang memberi kekuatan dalam hidupnya, siapa yang seharusnya menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya. Sehingga firman Tuhan pada sore hari ini mengembalikan cara pandang iman kita semua. Kalau kita saat ini masih sehat, masih kuat, naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita masih bisa bertahan berdiri di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, aku kuat berdiri hanya karena Engkau ya Tuhan, yang selalu menyertai kehidupan kita semua. Dan terlebih dari semuanya itu, saudara, sebelum kita masuk lebih dalam, mengapa kita bisa kuat di dalam Tuhan, mengapa kita bisa bertahan sampai saat ini? Satu hal, saudara, itu semua hanya karena kasih Tuhan. Amin, saudara. Katakan kasih Tuhan. Saudara, kalau berbicara kasih Tuhan, jangan sekali-kali kita berusaha menilai kasih Tuhan yang tercurah dalam hidup saya dan saudara. Kita menilainya hanya berdasarkan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kita menilai sehingga kita mikir, oh iya, aku datang ke gereja, aku kan rajin ibadah, aku rajin melayani, aku rajin memberi persembahan, persepuluhan dan sebagainya. Nggak heran kalau aku diberkati, saudara. Memang itu hal yang baik, tapi itu bukan cara Allah mencurahkan kasih-Nya. Saat kita tidak baik sekalipun, kasih Tuhan itu sudah sempurna buat saya dan saudara. Kasih Tuhan itu tidak berdasarkan siapa kita, tapi kasih Tuhan itu berdasarkan siapa Dia yang menjadi sumber kasih. Saat kita menghadapi masa-masa yang sukar, kasih Tuhan itu tetap sama. Saat kita menghadapi masa yang baik-baik saja, kasih Tuhan itu tetap sama. Kasih Tuhan itu bukan seperti ngasihnya seperti nyicil, saudara. Enggak, saudara. Kasih Tuhan itu sudah selesai di atas kayu salib. Bahkan satu titik di mana lebih baik ya aku mati supaya umatku nggak binasa. Jadi kadang-kadang seringkali ada orang, oh aku ini kurang mengasihi Tuhan, aku ini kurang rajin beribadah kepada Tuhan, sehingga merasa hidupnya gak layak, lalu membawa dirinya menjauh dari Tuhan. Saudara, problema terbesar manusia adalah tidak memahami siapa Dia yang begitu luar biasanya mengasihi kita. Selama kita tidak berjumpa dan memahami, berjumpa dengan kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan dengan iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita nggak akan pernah tahu betapa besarnya kasih Tuhan. Dan sekali lagi kita melihat bahwa tindakan kita kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan kepada Tuhan tidak mempengaruhi kasih Tuhan dalam hidupmu. Dia begitu mengasihi hidupmu. Hanya seringkali yang membatasi mengapa kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan adalah keputusan dalam hidup kita semua. Adalah keputusan saat kita keluar dari Dia, keluar dari kasih karunia-Nya. Kita membawa diri kita jauh, kita terbawa arus dunia ini yang begitu luar biasa, menyeret umat manusia untuk tenggelam dalam apa? Keinginan dunia ini.
Tapi pada dasarnya kasih Tuhan itu begitu besar, tidak ternilai. Di pemazmur katakan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, saudara. Gak akan berubah, saudara. Bahkan saya ingat ada hamba Tuhan katakan, kita mau nambah doa kita dari yang sehari mungkin 10 menit jadi sehari 24 jam. Kasih Tuhan buat hidupmu gak akan berubah, saudara. Karena kasih Tuhan itu sudah sempurna. Tapi justru saat kita mengalami kasih Tuhan, itulah yang mengubahkan bagaimana kita meresponi hidup kita terhadap Tuhan. Gak perlu disuruh-suruh lagi, ayo ke gereja, gak perlu. Karena kita datang ke gereja cuman satu motivasi kita, aku mengasihi Tuhan. That's it. Aku mau mengampuni seseorang yang sudah menyakiti hatiku. Karena satu hal, karena Tuhan sudah mengampuni aku dan mengasihi aku, dan aku ingin mengasihi Tuhan. Kan ada ayat firman Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan kasih. Itu hal yang terbesar yang Tuhan karuniakan dalam hidup saya dan saudara. Di dalam Dia kita menemukan kasih yang sempurna itu. Di dalam Dia ketika kita menemukan kasih, kasih itulah yang mengubahkan hidup kita semua. Saya mungkin gak bisa mengubahkan hidup kita semua. Mungkin suami, istri gak bisa mengubahkan anak, anak gak bisa mengubahkan selama tidak berjumpa dengan kasih Tuhan. Gak bisa. Cuman kasih Tuhan. Saat kita terima kasih Tuhan itu seutuhnya, terima kasih Tuhan, rasakan kasih Tuhan, baru kasih itulah yang mengubahkan hidup kita semua. Karena kasih Tuhanlah yang mengubahkan cara pandang kita. Kasih Tuhanlah yang menguatkan di saat masa-masa sukar dalam kehidupan kita terjadi. Hanya karena kasih Tuhan. Disitulah kita boleh melihat hal yang pertama, bahwa ketika kita berjumpa dengan kasih Tuhan, bahkan Tuhan sudah curahkan kasih yang sempurna itu. Di dalam karyanya di atas kayu salib, Dia menyerahkan nyawanya supaya saya dan saudara yang seharusnya binasa, tapi Tuhan rela mati supaya kita tidak binasa. Yang sebentar kita akan peringati dalam perjamuan nasa yang kudus. Melalui kasih Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, kita melihat di sini yang pertama, kekuatan yang sejati datangnya dari Tuhan. Apa yang membukakan mata iman kita kok bisa tahu? Karena kasih Tuhan. Semua dimulai hanya karena kasih Tuhan dalam hidup kita. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 10 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kata Rasul Paulus ya, cukuplah kasih karuniamu, karuniaku bagimu ya, kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah, kata Paulus, atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Penganiayaan, kesesakan karena iman dia di dalam Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kondisi yang gak mudah saudara dihadapi Rasul Paulus. Tapi justru itu dia berserah kepada Tuhan. Dia lihat mungkin secara jasmani dia lemah, dia gak kuat, dia alami penderitaan yang luar biasa. Tapi dia katakan, aku bermegah. Karena justru semakin banyak ruang bagi kasih karunia Tuhan terjadi dalam hidupnya. Kalau kita menghadapi problema, tantangan, ujian, segera datang sama Tuhan, berikan ruang seluas-luasnya untuk kasih Tuhan tinggal dalam hidup kita semua. Jangan berikan ruang kepahitan, ruang kebencian,
jangan penuhi ruang hati kita dengan hal itu. Kekhawatiran, ketakutan. Tapi berikan ruang seperti Rasul Paulus. Justru saat aku lemah, karena aku bertahan di dalam Engkau Tuhan, aku setia di dalam Engkau Tuhan, aku membela imanku kepada Engkau ya Kristus. Sempurna kasih Tuhan. Jadi kita melihat kekuatan yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Itulah bentuk kasih Tuhan dalam hidup kita semua. Lalu di ayat yang Filipi 4:13 ini, hal yang kedua adalah kita mau bergantung pada Tuhan. Hal ini berbicara tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Lagu yang sangat populer, lagu rohani dalam bahasa Jawa, apa? Gandol Gusti. Gandol Gusti itu seolah-olah nggak ada lain yang aku mau menggantungkan diriku, cuman satu, Tuhan. Kalau aku lepas, ya sudah, aku bisa hancur, bisa jatuh dan sebagainya. Sehingga dia berpegang erat kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Makin banyak dunia ini hidupnya bergantung kepada banyak hal. Memang itulah manusia, bergantung kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus dimiliki untuk kelangsungan hidup, yaitu secara manusia jasmani is okay. Tetapi lebih dari semua ketergantungan kita dalam dunia, ada satu hal yang jauh lebih besar, lebih utama, yaitu bergantung kepada Tuhan. Katakan kanan kirimu, ayo bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati kata firman Tuhan. Perikop ini itu ada dua kontras. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, lalu terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Kita ada di bagian mana? Kita, kalau bahasa anak sekarang, kamu tim yang mana nih? Ya kan? Tim yang bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, atau tim sebelah? Tim yang merasa kuat, merasa bisa. Kita tahu semua, kita bahkan seringkali banyak pengalaman. Ketika kita berharap kepada manusia, seringkali mengecewakan. Dan itu terjadi dalam setiap lini kehidupan kita semua. Taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Andalkan kehidupan kita dan bergantung kepada Tuhan. Hal yang ketiga di sini berbicara yakin di dalam Tuhan. Percaya, yakin itu artinya percaya kepada Tuhan. Roma 1 ayat 16. Rasul Paulus juga mengatakan, Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang apa saudara? Yang kokoh dalam Injil, di dalam firman Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi, lalu orang Yunani, artinya kita semua, ya. Kita mungkin bukan orang Yahudi, tetapi Injil itu sudah mengalir kepada seluruh umat manusia. Berita sukacita itu loh, yang seringkali kita katakan kalau bahasa dulu seringkali Injil itu berita sukacita. Berita sukacita inilah yang memberikan kekuatan, bahkan dikatakan itulah kekuatan Allah. Saudara nggak bisa mengukur kekuatan Allah. Tidak ada logika manusia yang bisa mengukur kedahsyatan Allah, saudara. Cuman kita bisa menerima dengan iman. Katakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, kata firman Tuhan, yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saya dan saudara adalah orang percaya. Amin. Oleh karena itu andalkan Tuhan, yakin terus di dalam Tuhan. Lalu hal yang keempat, bersama Tuhan siap menghadapi tantangan, ujian.
bukan siap lagi. Kita memang tidak bisa menghindari tantangan dan ujian. Selama kita hidup dalam dunia, satu hal yang menyadarkan saya dan saudara, oh saya masih hidup dalam dunia ini, ya satu, berarti kita masih mengalami tantangan, masih mengalami ujian, masih mengalami proses. Nanti kalau udah selesai, tugas tanggung jawab kita udah selesai, kita finishing well dalam dunia ini, ke surga, nggak ada lagi tantangan ujian, nggak ada lagi air mata di sana, sukacita. Tapi selama kita ada dalam dunia, artinya Tuhan mengingatkan bahwa saya dan saudara ada kesempatan untuk terus tenggelam lebih dalam di dalam kasih Tuhan, memahami kasih Allah, merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita semua. Kita akan melihat setiap hari, aku percaya aku diberkati Tuhan meskipun mungkin dompet lagi kosong. Setiap waktu aku percaya Tuhan mengasihiku, karena memang kasih Tuhan itu tidak bergantung apa yang ada dalam dunia ini, tidak. Kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, bersama Tuhan, di dalam Tuhan, ya kan? Ayatnya katakan, di dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita semua. Mundur di ayat yang ke-6 di Filipi pasal 4 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, segala perkara tadi yang kita harus hadapi, segala ujian, datang kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, kerinduanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita berdoa di dalam permohonan kita ucapan syukur, kita sedang melangkah terus datang kepada Tuhan. Kita semakin mendekat di dalam Tuhan. Tuhan, Kaulah sumber kekuatan dalam hidupku. Aku tahu Tuhan Kau sanggup menolong suamiku. Aku tahu Tuhan Kau sanggup menolong istriku, anak-anakku. Aku sanggup Tuhan sanggup menolong orang tuaku, bahkan sahabat-sahabatku. Berdoa, saudara. Kalau kita ada yang punya pergumulan, berdoa, datang kepada Tuhan. Sehingga kita tahu siapa sumber pertolongan dalam kehidupan kita semua. Lalu saya merangkumkan kesemuanya tadi, keempat poin tadi adalah tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, saudara. Karena kita butuh kasih Allah. Tanpa kasih Allah kita semua binasa, saudara. Sebaik apapun yang kita bisa lakukan, sesuci apapun tindakan yang bisa kita kerjakan, saudara, bahkan kita mengorbankan nyawa kita bagi orang lain, selama tidak ada kasih Allah dalam hidup kita, binasa. Kita tetap binasa. Tapi terpujilah Tuhan kita, yang kata firman Tuhan, Allah yang begitu dahsyat. Kata firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah, saudara. Kalau firman Tuhan katakan begitu besar, saudara, maka nilainya tidak terhingga. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan katakan, lebih baik aku yang mati, serahkan nyawaku, supaya saya dan saudara tidak binasa. Itulah kasih Tuhan dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Bawa firman Tuhan dalam keseharian kita, dan akui Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sudah melayakkan, menguduskan kehidupan kami. Engkau mengasihi kami. Di masa-masa sukar hidup kami, Engkau tetap mengasihi kami. Bahkan di masa-masa mungkin kami menyakiti hati-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Justru ketika kasih-Mu tinggal dalam hidup kami, kasih-Mu mengubahkan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sejenak kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kebaikannya, karena kemurahannya yang tidak pernah dipengaruhi oleh apapun dalam hidup. Tuhan begitu mengerti dalam hidup kami semua.
Justru saat kami menemukan, merasakan kasih-Mu Tuhan, itulah yang mengubahkan kami untuk semakin hari semakin setia di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami boleh menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami. Di tengah-tengah masa sukar sekalipun, kami tetap bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Haleluya. Penolong dan sahabat, tetap percaya saya Tuhan. Kita nyanyikan dari awal sambil kita renungkan firman Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi tantangan dalam hidupmu, saatnya sekarang datang kembali kepada Dia yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Ini kami ya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Kami percaya akan pertolongan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya dengan iman katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, percaya kau hanya Dia. Mari semua kaum pria yang dikasihi Tuhan, naikkan pujian ini. Yang wanita berdoa kepada Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung. Kami percaya Tuhan, kami adalah pria yang Kau kasihi, pria-pria yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Yesus penolong dan sahabat, kami berserah kepada Engkau, percaya Tuhan. Semua wanita nyanyikan pujian ini. Yang pria berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita semua nyanyikan pujian ini. Segala perkara dapat ku. Saya mengundang bapak-bapak pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya.
Haleluya. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Percaya Tuhan setia segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus menolong dan sabar, tetap percaya Tuhan segala perkara, segala Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus menolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Mari Bapak-bapak, Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas semua berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah berjumpa secara pribadi dengan kami Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau ya Tuhan, yang memberi kekuatan, yang memberi jalan keluar. Kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa Tuhan sungguh luar biasa Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan, kekuatan yang sejati ada dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami ya Tuhan. Kami mau tetap bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, menyelesaikan apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menyerah, kami bergantung berharap kepada Engkau. Kami mau tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu hebat dan heran dalam kehidupan kami. Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Roh Kudus yang akan menuntun kami semuanya. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Ini sebagai peringatan bagi kami, bahwa kami tetap bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tetap percaya kepada Engkau, bahwa Engkau ada di dalam kami, dan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satukan hidup kami bersama dengan Engkau. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Gandeng kami, kemanapun kami harus pergi, kemanapun kami harus melangkah, kemana kami harus berpikir sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan, sucikan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kami. Kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami menjadi kesaksian kami, membawa orang-orang untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk, kita akan menerima perjamuan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianmu. Kaulah yang ku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, segalanya di dalam
Haleluya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup. Mari kita angkat roti di tangan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita mengangkat cawan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan pujianmu, syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Karalawasi, karalawasi. Glory, 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 glory. Haleluya. Ada kuasa di dalam Engkau Tuhan. Dalam tubuhmu, darahmu mengandung kuasa yang dahsyat mengubahkan hidup kami, bahkan sudah menebus hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami kuat ya Tuhan. Kami sanggup menghadapi segala perkara hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
bisa mengumpulkan cawan dari jemaat. Setiamu di dalam hidupku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam. Sekali lagi buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Sama-sama katakan. Ku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan berikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Sudah diberkati dengan firman Tuhan, dengan makan seidangan dengan Tuhan lewat tubuh dan darah Kristus, yaitu perjamuan nasi yang kudus. Kami mengundang kolektan yang sudah ditugaskan untuk bisa di depan. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan doakan untuk setiap persembahan kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan pekerjaan Tuhan lebih luar biasa lagi. Yang dua pindah sini. Ya. Oke, mari tundukkan kepala kita berdoa untuk setiap persembahan kita. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh menikmati firman Tuhan, bahkan kami boleh menikmati perjamuan yang kudus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami akan berikan persembahan yang terbaik dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami. Kami akan berikan persembahan yang terbaik dan kami korbankan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan mempersembahkan dengan penuh ucapan syukur. Sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan kami yang memberikan setiap persembahan. Tuhan memberkati dan membalas semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebab kita yang telah ditebus dengan darah yang mahal, kita terima janji Tuhan, kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Kami
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya kemanapun kita pergi ada mujizat Tuhan. Amin. Asal kita terus bergantung kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini. Saya percaya Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang memberkati kita. Mari angkat tangan kita mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus baik-baik. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu sama-sama, sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Maka beri kami kasih karunia-Mu Tuhan, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Lagi sekali. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya yang kudus. Beri kasih karunia-Mu dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Sekali lagi katakan Yesus baik. Yesus baik bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kami dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan di dalam Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami akan terus membawa hidup kami semakin hari semakin setia, menikmati kasih Tuhan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati segenap pelayan Tuhan yang sudah melayani dari ibadah sepanjang hari Minggu ini. Segenap jemaat Tuhan yang datang kepada Engkau, kami percaya mengalami berkat yang sama. Dan kami siap memasuki minggu yang baru, bulan yang baru ini, berjalan di dalam tuntunan kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dengan syukur, dengan iman. Bersama-sama kita menerima dan membawa pulang segala berkat, anugerah, rahmat, cinta kasih, pengampunan, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, bahkan kuasa yang dahsyat. Di dalam nama Bapa, Laki-laki dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami hidup menikmati kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.